atas kita yang tahu tentang Allah lalu bermaksiat. ولقد لمسنا هذا لمس اليد في قطاع غزة على وجه الخصوص وفي القدس عندما كان الناس بعيدين إلى حد ما عن الإسلام. كان اليهود يدخلون في كل مكان يعتقلون ويقتلون ويدمرون، ولما رجع المسلمون إلى القرآن الكريم وإلى المساجد، فانتشرت المساجد في قطاع غزة وبلغ حفظة القرآن أكثر من 100,000، علما أن الشعب كله لا يزيد عن 1.5 مليون، يعني من كل 10 أشخاص هناك شخص يحفظ القرآن في غزة. عندما رجع المسلمون إلى دينهم أصبح اليهود اليوم لا يجرؤون على الدخول إلى غزة، كلما حاولوا ذلك اندحروا بإذن الله، ولا يكون هذا إلا بقوة الإيمان. Masya Allah. Beliau menjawab berikutnya, bagaimana keadaan, kenapa dikuasai oleh Israel, kenapa dikuasai oleh Yahudi. Di saat masuknya Yahudi dan Israel ke dataran Filistin, di saat itulah kaum muslimin sedang dalam keadaan kemaksiatannya dan sedang dalam keadaan mereka ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan begitu mudahnya musuh-musuh itu masuk ke wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin lantaran kemaksiatan dan lupanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kini ketika mereka ini sudah kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada agamanya, kemudian kembali kepada tatanan agamanya, di mana tidak kurang di setiap 10 orang yang ada di Palestina, maka pasti di sana ada 1 orang yang hafal Al-Quran. Maka kemudian sekarang ini Gaza sulit sekali disentuh oleh mereka, dan pasukan tidak berani untuk masuk ke wilayah Gaza sebagaimana yang pernah dialami pada beberapa waktu yang lalu. Inilah kebaikan ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah, ketika kita tidak melanggar terhadap hukum-hukum Allah, maka kita tidak akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak tahu tentang Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yangzi'u anha hatta tarji'u ila dinikum." Inilah nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kita lebih suka dengan perdagangan yang mengandung riba, kemudian lebih suka berternak saja, engkau lupakan dengan agama ini, engkau lupakan dengan jihad ini, lebih suka dengan cocok tanam saja, lalu engkau lupakan dengan agama ini, maka Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan, dan tidak terlepas dari kehinaan ini sampai kalian mau kembali kepada agamanya dengan benar. Jazakumullah khairal jaza. Tayyib, as-su'al min akhina Widodo min Merauke. As-su'alul awal, ya Doktor, hal al-hukumah al-amrikiyah hiya wara'a kulli amaliyatil ihtilali Israel li ardi Palestin, famada satanal al-hukumah al-islamiyah min hadhil musanadah. Tafadhal Syekh. أتصور أنه من أسهل الأشياء أن نجد صنما نرجمه بالحجارة، يعني من السهل جدا أن نجد طرف ما نضع عليه المسؤولية، وليكن في هذه الحالة أمريكا، فنقول إنه أمريكا هي سبب كل المصائب والبلاوي يعني. Jadi pertanyaan dari saudara kita Widodo dari Merauke, mudah-mudahan rambutnya keriting. Ya. Beliau bertanya bahwa apakah penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel ini adalah
bagian dari kesemuanya itu adalah semua kejahatan yang dilakukan oleh Amerika. Maka jawabannya adalah, beliau menjawab, kita memang mudah saja untuk memberikan sebuah ungkapan bahwa ketika ada masalah maka perlu ada yang dikambing hitamkan, ya, perlu dikambing hitamkan. Maka jawabannya, semestinya kita menyadari bahwa semua itu tidak bisa kita lepaskan dari kejahatan orang kafir. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Kata Allah, orang kafir itu bersekutu satu dengan yang lainnya, saling membantu satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang kita lihat ketika ada veto dari PBB untuk menghukum terhadap Israel, maka yang terjadi, perlindungan itu diberikan oleh Amerika untuk orang Israel yang melakukan penjajahan, sehingga mereka leluasa tanpa ada hukuman internasional untuk mereka ini. Wa jazakumullah khairal jaza. نحن استكمالا لهذا الأمر نقول بأن الشخص الذي يذهب إلى الغابة بدون سلاح لا يبكي إذا النمر أكله. الإنسان الذي يذهب إلى الغابة دون سلاح فلا يبكي إذا النمر أكله. Jadi kalau seseorang yang datang ke sebuah hutan, lalu dia tidak membawa senjata, maka dia akan menangis ketika nanti didatangi seekor singa mendatangi kepada dia, karena dia tidak bisa melakukan pembelaan terhadap kejahatan singa ini. Oleh karena itu, siapapun yang datang, entah itu Yahudi maupun Amerika, semestinya kaum muslimin melakukan persiapan untuk melawan terhadap kejahatan tersebut. ونحن كمسلمين سلاحنا الإيمان فلو كان سلاحنا موجود فلن يستطيع أحد أبدا أن يعتدي علينا. Ya, sedangkan senjata kaum muslimin itu adalah iman, dan manakala ini ada, maka tidak ada satupun dari orang lain yang akan melakukan kejahatan terhadap kita. Inilah yang harus ditumbuhkan di tengah-tengah kita, yaitu punya senjata utama yang disebut dengan keimanan. Khalas. Yakfi? La, hunaka as-su'al al-akhir wa kadzalika ar-raja. Jawab as-su'al ba'dah ya Doktor, kama ra'ayna al-yawm ala anna asy-sya'b al-falistini qad qutilu fi ardihim. Wa hal ta'lam ya Doktor, hal ta'rif ila ayyi mada sa'adat al-hukumah as-Saudiyah li ikhwanihim al-mawjudin fi Palestin. Tafadhal Syekh. هناك مسألة مهمة وأرجو من المترجم أن يترجم ما أقوله بالضبط دون زيادة ولا نقصان. أيوة. طيب. المسألة وهي أنني عندما يهجم الأعداء على بيتي فإنني لا أتخاصم مع أهل بيتي، وإنما نجتمع سويا ونطرد الأعداء. أما إذا جعلنا نختصم بيننا فعندها نحن نسهل المسألة على الأعداء. Iya. Jadi beliau berpesan untuk jawaban yang kedua, terakhir ini, dia tidak menginginkan untuk ditambah maupun dikurangi. Dia menyampaikan kalimatnya bahwa ketika ada seseorang yang mendatangi sebuah rumah, ya, sebuah rumah untuk menyerang kepada warga atau keluarga yang ada di rumah tersebut, maka bukanlah kita kemudian berseteru antar anggota keluarga tersebut, tapi kita justru harus menyatukan keadaan tersebut untuk melawan musuh yang datang itu. فلنتذكر دائما أننا عندما نختلف بيننا فأن الأمور تصبح أسوأ، وعندما نبذل جهدنا فإن الله سبحانه وتعالى سيبعث لنا المساعدة ولو كانت عن طريق الملائكة كما حصل في معركة بدر.
هل هناك منطق أن يواجه عدة آلاف في غزة إسرائيل وتنهزم أمامه الأمة الإسلامية بكاملها؟ ما هو المنطق الذي يبرر ذلك غير منطق الإيمان؟ Iya. Jadi hal yang perlu dicatat dalam pertanyaan terakhir yang disampaikan ini tadi, apakah ada peran Saudi di dalam membela saudara-saudaranya di Palestina? Bagaimana peran mereka? Maka beliau mengingatkan kepada kita untuk memperkokoh persatuan yang ada di tengah-tengah kita dan kemudian meningkatkan segala potensi dan kemampuan kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan tugas perlawanan terhadap lawan-lawannya ini. Mudah-mudahan nanti Allah menurunkan pertolongan entah dari mana jalannya, termasuk diantaranya dari malaikat, sebagaimana ya hal itu pernah terjadi pada peristiwa perang Badar. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Berbekal dengan keimanan ini pula lah, andai pun tidak ada orang lain yang menolongnya, maka Allah yang akan turun tangan untuk menolongnya terhadap peristiwa ini. Kita tidak ingin menghukumi maupun menghakimi terhadap kelompok yang lain atau bangsa yang lain. المهم أن نتبع التوجيه القرآني الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا المؤمنون إن كان المؤمنون يتنازعون بينهم ويختلفون بينهم فإن قوتهم تضعف. ولنذكر أن أهل فلسطين من صفاتهم من صفات الطائفة المنصورة أنهم لا يضرهم من خذلهم، فمن ساعد الفلسطينيين فجزاه الله خيرا، وأما من لم يساعدهم فإن الله سبحانه وتعالى سيساعده. Iya. Beliau mengingatkan di akhir dari nasihatnya ini bahwasanya siapa saja yang kemudian berpegang teguh dengan agamanya ini, maka Allah akan memberikan pertolongan dari jalan yang tak disangka-sangka. Oleh karena itu, kita juga harus berpegang dengan ajaran yang ada di Al-Quran. Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berselisih, janganlah kalian kemudian berpecah belah, yang akan menyebabkan kelemahan itu hadir di tengah-tengah kita dan kita akan mendapatkan kekalahan di tengah-tengah masyarakat kita. Wa jazakumullah khairal jaza wa hada akhiran minni. نكتفي خلاص. La al-akhir ar-roja ya Ustaz. Naam. Ar-roja. Ar-raja. Ya, ya Syekh, lama aw hina roja'ta ila Palestin, hal mungkin an tuballigh salamana, an tuballigh hubbana ila ahla Palestin wa ila sya'bil Palestin, wa insyaallah nahnu au hadhil muassasah insyaallah satusanidu ikhwanina al-mawjudin fi Palestin imma bid-du'a wa imma bil amwal. Wa hadha ar-raja al-akhir min hadhil muassasah. جزاكم الله خيرا. أنا أشعر بكثير من السعادة والفخر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم وأن يبارك في هذه المؤسسة وفي المنتمين لها، وأن يسدد دائما على الحق خطاكم، وإن شاء الله نصلي جماعة قريبا في المسجد الأقصى، وجزاكم الله خيرا. Ya, beliau menjawab atas pertanyaan dari Majelis Tafsir Al-Quran untuk menyampaikan salam hangat kepada sahabat-sahabat kami yang ada di Palestina. Maka beliau menjawabnya dengan ucapan insya Allah kami akan sampaikan kepada mereka, dan kami tetap berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memperkokoh lembaga dan MTA ini dalam keadaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu pada suatu saat nanti kita bisa bersama-sama sholat jamaah di Masjidil Aqsa insyaallah. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kami cukupkan sekian wa naktafi bihada.
kami akhiri atas apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan maupun yang lainnya. Kami memohon maaf atas segala kekhilafannya, dan sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami mohon kepada Syekh Muhammad Makrom untuk bisa berfoto bersama dengan Ustadz di depan mimbar. Bapak Ibu semua, kami dari Lembaga Al-Quds akan menyerahkan shell untuk beliau Al-Ustadz Ahmad Sukino sebagai tanda kehangatan hubungan di antara kita. Fa tusallim hada al-lafa ilaihi wa sa'ursillahu. Kita juga mohon sekitar 4 atau 5 dari para sahabat kita dari sini untuk bisa menerima sel tersebut. Silahkan Ustadz, silahkan Ustadz di atas untuk dikasihkan sel ini. Apa yang kami pakai ini sebagai pertanda hubungan emosional kami dengan para saudara kita yang ada di Palestina. Ini namanya shell, ini adalah sebagai pertanda kehangatan hubungan kita. Tusallim lahu ya Syekh. Sambil kita akan berfoto dan menyerahkan sel ini kepada para pengurus di MTA ini, kita memohon tanggapan dan sambutan dari beliau Al-Ustadz Ahmad Sukino atas pemaparan yang beliau sampaikan kepada kita semua. Falyatafaddal mashkur ya Syekh. Jazakallah khairan katsira. Kami sampaikan kepada saudara kami dari Palestina, Profesor Dr. Muhammad Mukarram. Mudah-mudahan silaturahim kita pada siang hari ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah MTA sudah mendengar semua. Memang saudara kita yang di sana sangat membutuhkan partisipasi dari kaum muslimin di dunia ini, termasuk dari kita semua. Alhamdulillah bulan Agustus yang lalu Ustadz Aris, kami dari MTA sudah memberikan kecil lah 1 miliar untuk Palestina lewat Mercy, 1 miliar rupiah. Insya Allah ini nanti akan kami berikan juga seberapa dapatnya untuk sekedar partisipasi juga atas paparan dari saudara kita dari Palestina ini. Mudah-mudahan bermanfaat
Dan insya Allah dengan ini juga mengundang para pendengar yang ada di rumah untuk terus menyisihkan atau memerlukan, memberikan dananya sebagai partisipasi kita terhadap saudara kita yang dari Palestina. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini juga saya mengharapkan seberapa yang bapak-bapak, ibu-ibu siapkan untuk menanggapi secara spontan untuk mengeluarkan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nanti dititipkan pada Syekh Dr. Al-Mukarram yang sekarang ada di tengah-tengah kita. Dengan keikhlasan yang tulus, mudah-mudahan berkah, dan untuk selanjutnya mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya, karena Allah, Nabi kita juga mengatakan wallahu fi auni abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah selalu akan melimpahkan pertolongannya kepada hambanya selama hamba itu mau menolong kepada saudaranya. Saya rasa itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Ada perhatian dari jauh-jauh dari Palestina untuk datang ke sini bersilaturahim, dan terima kasih pada Dewan Dakwah yang memperkenalan warga Majelis Tafsir ini kepada saudara kita yang dari Palestina. Mudah-mudahan persahabatan ini makin dirapatkan oleh Allah, makin dipertemukan dan didatangkan bersama. Suatu saat nanti kita bisa sholat bersama di Masjidil Aqsa sebagaimana yang direncanakan. Terima kasih. Saya ajukan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Fa sa'ukhbirukum ila Syekh Al-Fadil tasharraf al-majlis tafsir Al-Quran bi khudurikum ila hadhil jalasah. Faqad aslama al-majlis ila Filistin ma yuqaribu ila 1 miliar rupiah min tariqin jam'iyah sihiyah. Fa insyaallah sayusallim al-yawm ba'dal mablag alladhi yujammi'un fi hadhihi al-jalasah insyaallah. Fa aidan ba'dal mabalik yurashihu li syekh an yatabarra ala jami'il mustami'ina min al-ida'at al-MTA hatta yatasarraf wa yunfik amwalahum lil muslimina fi Palestin insyaallah. Wa jazakumullah khairul jaza. Dan kami atas perhatiannya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami kemudian mau mohon pamit atas diterimanya ini, dan mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mohon sebelum pamit nanti bisa bersinggah sebentar di Majlis Ramah Tamah sebentar dengan pengurus. Terima kasih. Begitulah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, saya rasa sudah cukup jelas. Saya harapkan kemarin bulan Agustus sudah kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di Palestina lewat Mercy, Dr. Jose Rizal. Sekarang beliau langsung datang ke sini, alangkah baiknya seberapa nanti kita bisa mengumpulkan dana, kita serahkan sekaligus kepada beliau. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, Allah selalu merapatkan, memperhatikan
apa usaha kita yang selama ini selalu tergerak hati kita untuk menolong saudara-saudara kita yang sangat menderita kesusahan. Memang itu kesalahan kita umat Islam secara keseluruhan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mengapa umat Islam tidak bersatu menghadapi Zionis yang sebetulnya tidak seberapa? Tapi karena umat Islam tidak bersatu inilah yang mengakibatkan walaupun sebetulnya tidak kuat menjadi kuat. Tapi umat Islam yang besar sebetulnya kuat menjadi lemah karena tidak bersatunya tadi. Maka betul apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, la ghalabata illa bil quwwah, wala quwwata illa bil ittihad, wala ittihada illa bil fadail, wala fadaila illa bitin, wala dina illa ma wafaqal kitab wa sunnah. Untuk mencapai suatu kemenangan tidak mungkin dapat tercapai kemenangan itu kecuali dengan kekuatan. Nah, kekuatan ini tidak terwujud kecuali dengan kesatuan dan persatuan, dengan satunya, dengan kebersamaan. Dan persatuan ini pun tidak akan terwujud kecuali dengan akhlakul karimah. Ya. Akhlakul karimah, saling tolong-molong, bantu-membantu, saling ada kepedulian satu dengan yang lain. Akhlakul karimah tidak terwujud juga tanpa adanya din, agama. Waladina liman waladina liman mafaqal kitab wa sunnah. Dan tidak disebut din atau agama kecuali yang bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kita sudah mempunyai modal untuk menggalang kekuatan dengan cara mempersatukan umat ini, dan umat ini bisa satu kecuali dengan din. Tanpa din tidak bisa. Nah, din inilah tidak disebut agama kecuali yang bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Majelis Tafsir Al-Quran, suatu lembaga dakwah yang dipersudi, yang diutamakan di sini adalah kita memahami, mendalami, mengamalkan semaksimalnya yang diwariskan dari Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan dengan sarana ini kita dapat lebih memperkokoh ukhuwah kita, terutama sesama warga yang sama-sama mengkaji, mempelajari, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Meluasnya, kita selalu mengajak, menyebarluaskan, baik langsung lewat mimbar ini maupun secara tidak langsung para pendengar-pendengar radio untuk memanggil, untuk mencintai Al-Quran dan Sunnah secara sungguh-sungguh dengan cara sebenarnya, sehingga dengan begitu umat nanti pelan-pelan tapi pasti akan menyatu yang disatukan oleh Quran dan Sunnah. Karena mempersatukan umat ini memang bukan pekerjaan manusia, tapi betul-betul itu karya Allah. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa mempersatukan hati manusia. Sebagaimana firman Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinnallaha alafa bainahum." Dalam surat Al-Anfal ayat 38. Engkau Muhammad tidak bisa mempersatukan hati orang-orang mukmin. Nabi ini tidak bisa menyatukan hati orang-orang mukmin. Apalagi orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin saja nggak bisa disatukan oleh Nabi, walaupun disediakan dana untuk mempersatukan umat tadi, seluruh kekayaan sepenuh bumi ini untuk mendanai supaya umat satu, umat Islam itu satu. Walakinnallaha alafa baina qulubihim. Tetapi Allah lah yang bisa menyatukan hati mereka. Dengan apa Allah menyatukan hati umat manusia, hati orang-orang mukmin? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguh Al-Quran.
pegang teguh dinullah. Maka kalau kita pegang teguh Al-Quran, pelajari Al-Quran, diamalkan dalam kehidupan, mudah-mudahan kita makin mencintai Al-Quran, memahami dan mengamalkan dalam kehidupan, kesatuan umat makin akan dapat dirasakan. Maka seluruh warga Masjid Tafsiran di seluruh Indonesia atau di mana saja berada, jangan lepaskan Quran. Pegang teguh, digigit dengan gigi geraham, kata Rasulullah SAW begitu. Insya Allah secara pelan-pelan tapi pasti umatnya akan satu. Satu contoh bentuk aja, tidak lama. Baru aja kemarin kita untuk mengumpulkan dana 1 miliar itu, ya, bagaimana bisa terbayang 1 miliar. Ya, hanya beberapa waktu saat itu saya umumkan, alhamdulillah bisa terkumpul 1 miliar yang kita kirimkan ke sana. Samping itu tiap hari kita rasakan. Masjid Tafsir Al-Quran punya radio, punya televisi, yang setiap tahun bulannya itu televisi kita berapa Bapak-Bapak? Nyewanya satelit berapa? 132.000 juta. 130. Kalau tidak ada dan bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa percaya mengeluarkan uang untuk itu? Ya, kok ora khawatir dikorupsi? Karena hatinya sudah menyatu. Nyatu, disatukan oleh Al-Quran tadi. Dan ini dipupuk. Nah, insya Allah dengan cara begitu, makin cinta pada Al-Quran, Allah akan mewujudkan kesatuan umat ini. Kalau sudah satu, merupakan suatu kekuatan yang besar, apapun bisa dilaksanakan. Nah, orang tidak paham, tidak mengerti, tidak memahami, bingung. MTA kok bisa begitu? Punya radio, punya satelit, dananya dari mana ini? Nah, karena tidak satu, tidak mengerti, akhirnya menuduh dananya dari mana? Nah, tidak pernah mendengarkan, padahal di MTA itu ditekankan setan itu dimusuhi betul. Karena Allah mengatakan setan itu aduwwum mubin, musuhmu yang nyata. Jangan pernah berkompromi dengan setan. Kalau kita berkompromi dengan setan, nggak akan bisa itu tadi. Nah, untuk ini juga dengan kesatuan-persatuan kita, seberapa dapatnya nanti kita keluarkan dana dengan keikhlasan. Ya, keluarkan dana yang bapak-bapak bawa, mungkin ada yang sanggup sedikit, ada yang sanggup banyak, yang penting kita keluarkan dengan keikhlasan itu, mudah-mudahan nanti akan membawa berkah, ya, akhirnya mengundang saudara-saudara kita yang mendengar dari luar ini pun ikut menyumbangkan dananya kembali untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Coba kita bayangkan, itu Masjidil Aqsa itu masjid yang sangat bersejarah. Ketika Nabi Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, itu masjid umat Islam terdunia. Sekarang umat Islam untuk menempati itu pun sulit. Dikatakan oleh beliau tadi, yang boleh datang ke masjid hanya orang-orang yang sudah tua-tua, yang sudah mendekati mati. Kalau anak muda-muda dilarang untuk ke masjid itu. Karena kalau generasi muda tumbuh bangkit, ya mereka khawatir. Ya, apalagi generasi muda yang dicelup dengan Al-Quran, wah lebih takut lagi mereka. Nah itulah, maka dengan kekuatan dijiwai dengan Al-Quran dan Sunnah inilah akan merupakan suatu kekuatan yang besar. Dan itu bangkit bergerak dengan otomatis. Saudara dengar lewat TV kan, di Banjarnegara atau Wanayasa sana terjadi gempa bumi, tanah longsor yang kata saudara kita, saudara Parmanto, pimpinan perwakilan Banjarnegara, itu lebih luas kelongsoran tanah atau gempa bumi daripada tahun yang dulu yang kita ke sana dulu. Ini lebih luas lagi. Berapa rumah terpendam, sak orangnya, sak isinya, sak rumahnya. Sampai sekarang masih belum bisa
teratasi semuanya. Masih banyak yang masih terpendam di dalam tanah. Alhamdulillah, begitu melihat TV langsung saya telepon saudara kita. Pimpinan, bagaimana saudara kita di sana? Alhamdulillah tidak ada saudara kita warga MTA sana yang terkena. Tapi malah Satgasnya sudah mengerahkan untuk ikut ya, berpartisipasi, ikut evakuasi dan mendirikan dapur umum, ya, dapur umum masak dibagikan untuk para pengungsi-pengungsi. Nah, tanpa perintah dari pimpinan pusat, tapi sudah bangkit karena sudah otomatis. Menggerakkan dapur umum itu juga pakai dana. Uang dari mana? Sing arep dimasak opo? Masak 10 macam-macam. Dan dari mana? Mereka alhamdulillah dengan spontanitas mereka keluarkan dana masing-masing untuk menyelenggarakan dapur umum itu. Saat itu kami sedang melaksanakan ya, peresmian pelantikan SAR, pelantikan dasar SAR di DIY kemarin, di DIY daerah istimewa Yogyakarta. Terus sempat saya naik maunya ke puncak Merapi lagi, tapi sampai di tempat bekas rumahnya Mbah Marijan itu sudah sampai di tempat bunker juga saya ke sana. Dan tidak bisa mau naik lagi, maunya ke puncak yang kemarin waktu erupsi itu. Sudah itu saya sampai di kaki gunung Merapi. Di sana ada orang kerja untuk kerja bakti, untuk memperbaiki rumah. Dan di sana sudah ada pendengar-pendengar radio yang sudah ikut, ada binaan juga di sana. Sempat kemarin situasi mendung tidak memungkinkan, gunungnya tertutup sehingga tidak sampai ke atas. Cuma sampai di bunker dan di tempat Mbah Marijan. Itu kita bayangkan juga peristiwa itu. Ya, musibah yang menimpa itu. Alhamdulillah kita sudah persiapkan SAR, kemarin ada 80 lebih SAR DIY kita kukuhkan untuk latihan. Setelah itu nanti akan diterjunkan di tempat-tempat yang membutuhkan pertolongan. Itu semua juga butuh dana. Nah, dari siapa untuk mengeluarkan dana? Alhamdulillah tanpa instruksi dari pusat juga sudah tumbuh disengkuyung oleh ya, cabang-cabang DIY daerah istimewa Yogyakarta sehingga bisa terlaksana pelatihan dasar SAR itu dengan segala peralatannya. Nah, beginilah yang dijiwai dengan Al-Quran. Otomatis aktivitasnya serba positif sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, mudah-mudahan betul ya, semua aktivitas itu hanya mengharap ridha Allah seperti yang diajarkan kepada kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk Bapak-bapak nanti yang sempat keluarkan dananya hari ini seberapa yang bisa terkumpul didasari lillahi rabbil alamin, itu akan berkah. Dan itu harta yang milik kita. Kita sedekahkan itu harta yang milik kita. Karena Nabi kita mengajarkan harta yang miliknya 3, seperti brosur kemarin sudah dikeluarkan. 1 yang kita makan habis, 2 yang kita pakai, apa pakaian, apa mobil kita pakai nanti habis juga rusak. Yang masih harta yang kita sedekahkan, itu yang masih. Yang kita sedekahkan itu yang menjadi tabungan besok akan kita petik di waktu hari yang sangat sulit, yang tidak ada bisa menolong kecuali hanya tabungan amal kita masing-masing, termasuk sedekah yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan, itu hakikatnya harta yang menjadi milik kita, yang sesungguhnya. Kalau yang kita makan habis, yang kita pakai habis, itu habis, sudah ada manfaatnya. Nah, itu yang akan bermanfaat. Mudah-mudahan menyentuh hati kita semuanya, dan sekali lagi kita tekankan, kesatuan dan persatuan dibina, disatukan oleh Al-Quran, kita pertahankan. Maka di daerah-daerah baik dari pusat sampai yang paling ujung, paling jauh dari pusat ini, kegiatan-kegiatan kajian jangan melempem, tapi harus semangat, karena orang jadi mengerti, jadi beramal dengan betul, bisa bersatu hanya dengan Al-Quran itu. Kalau kita sudah lepaskan Al-Quran, jangan harapkan kesatuan dan persatuan terwujud. Kalau kesatuan dan persatuan terwujud, tidak terwujud, jangan harapkan kemenangan bisa tercapai.
Saya cukupkan sekian, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, kurang lebihnya ini waktu sudah hampir jam 12. Mari kita akhiri. Penyerahan jimat. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ada penyerahan jimat dulu. Oh ya, ada penyerahan jimat dulu. Ya, mari. Dari Bapak Purwito, pendengar radio dari Wonogiri, berupa sebuah keris yang tidak disebutkan nama dan khasiatnya. Ya, ini jimat-jimat yang jadikan ketergantungan. Ya, tauhid mereka terbelok tapi tidak merasa. Mudah-mudahan dengan ini Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua dari Bapak Kirman dari Semen Gunung Kidul, juga berupa dua keris, tidak disebutkan nama dan khasiatnya. Yang ketiga Bapak Ngadikan dari Wonosari Gunung Kidul, berupa sabuk keselamatan. Kemudian dari Bapak Mana sabuknya mana? Ya. Dibawa ke sini, engko mbok nggo dhewe dadi mana sabuknya? Oh. Gumbal itu dikatakan sabuk ya. Gumbal keselamatan. Kemudian dari Bapak Taufik cabang Kedung Tuban, Blora, berupa dua buah keris peninggalan dari orang tuanya. Ya. Sudah. Kemudian permohonan nasihat dari Bapak Suparminto dari cabang Jaten, mohon nasihat dari Ustadz agar istrinya bisa tabah karena masih shock setelah mengalami kecelakaan ketika akan berangkat jihad pagi bersama suami dan anaknya yang mengakibatkan anak tunggalnya masih SMP meninggal dunia. Mohon nasihat. Iya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, memberikan kesabaran, nanti akan mendapatkan ganti anak yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semuanya itu tidak kita inginkan. Tidak kita ingin yang terjadi kecelakaan apalagi kematian. Tapi bagi orang yang beriman, apabila tertimpa musibah, ya, termasuk orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Ya, orang yang sabar dikatakan oleh Allah, idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah, mudah-mudahan anaknya kembali kepada pangkuan Allah sana, mendapatkan tempat yang lebih baik, lebih nyaman, lebih nikmat daripada ikut orang tuanya di dunia ini. Dan orang tuanya yang diberi musibah seperti itu, mudah-mudahan ditingkatkan kesabarannya, Allah akan memberikan ketenangan, menjadikan dirinya makin mantap keimanan pada Allah, dan bisa mengambil suatu keputusan, istilahnya pasrahlah. Memang tidak diinginkan, tapi kenyataan sudah terjadi, itu semua menjadikan ada manfaat untuk meningkatkan keimanannya, dan nanti dipertemukan oleh Allah dengan anaknya tadi di surganya Allah kelak. Kita susul nanti di surganya Allah bersama-sama kita semua. Ya. Berikutnya permohonan doa untuk saudara kita yang sakit, Bapak Solihin gelombang 13, Bapak Fatur Rahman dari Semanggi, Bapak Supati dari Pengkok, Seragen, istrinya Bapak Katon Raharjo cabang Cawas Klaten, kemudian Ibu Winarni dari Plesungan Karanganyar, Ibu Sumiem dari Blimbing Gundang Rejo, Bapak Wiji juga dari Gundang Rejo, kemudian dari Nafik Tanon 3, Ibu Nuryati dari Gerobokan, Prayogo Rizky Putra dari Pojok Mojogedang, Bapak Wakidin, Bapak Natino dari cabang Mojo, kemudian Wijiati Wisnu Dewi Putri dari cabang Grogol 7, Bapak Winarto dari Piungan, Bapak Madiwiono dari Tawangsari 2, Ibu Jono, Ibu Suparti dari Binaan Kerandon Lor Suruh, kemudian Bapak Yitno dari Nogosari 3, Pulutan, Ibu Sariem dari Cabang Kasian, Bapak Sardadi dari Jatiroto Wonogiri, Mbah Kargo dari perwakilan Salatiga, Bapak Muhammad Amin dari Cabang Magelang, Alifa Al Nawiswari dari Ungaran Timur,
Kemudian yang terakhir Ibu Suparti dari cabang Suruh, semuanya Ya, sakit. mari yang sakit-sakit kita doakan kesembuhannya. Allahumma asfihim, Allahumma asfihim, Termasuk Allahumma asfihim. Bapak Suparminto dan ibunya tadi. Ya, Allahumma asfihim. Kemudian doa untuk saudara kita yang sudah meninggal dunia, Ivanda Putra Pangestu, umur 14 tahun, siswa SMP Jaten karena kecelakaan. Kemudian Bapak Mas Tugi sopir. Kemudian Bapak Suyamto dari cabang Cepogo Boyolali. Yang terakhir Bapak Marno dari cabang Coromadu 2. Ya, mari kita doakan. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu'anhum wa'akrim nuzulahum wa'asim matalahum masilum bima'in wasaljan wa baradin wa naqihim minal khotoya wa minal wasobal bayadi minat tanas wabtilhum taran khairan darihim wa ahlan khairan ahlihim wa zawjan khairan benar. Udah? Ya, cukup. Ini sebelum saya tutup, ini ada titipan salam dari saudara kita yang umroh, ya, di bawah pimpinan Pak Dr. Budi juga, dari kirim salam buat kita semua. Untuk itu sudah selesai umroh, ini tinggal tunggu pulang gitu ya. Ya. Kemudian kiriman salam juga saudara-saudara kita yang ikuti kajian dari jarak jauh. Pertama, titip salam yang disampaikan ya kepada Ustadz Dr. Muhammad Mukarrom yang dari Palestina, dan kirim salam juga pada seluruh peserta pengajian ini dari saudara-saudara kita yang dari Mekah, ya, jamaah umrah tadi, kemudian dari Korea, dari Singapura, dari Aceh, Jambi, dari Lahat, Banyumas, Buja, Sanggau, Pontianak, Kuburaya, Ketapang, Kutai Timur, Lombok, Luwu Timur, Merauke. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali kepada saudara-saudara kita yang ikut kajian dari jarak jauh ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Baiklah, untuk siang hari ini kita akhiri pengajian, kita tutup. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون
وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم
إنهم كانوا قوما